Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saat mendengar kata hari kiamat, maka yang ada di benak adalah sebuah kehancuran bumi dengan segala isinya. Pada saat itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan segala yang hidup di dunia akan mati. Ketika sangkakala atau trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka seluruh semesta beserta isinya akan lenyap seketika. Bahkan malaikat Israfil yang akan meniupkan sangkakala itu pun akan binasa. Meski terjadi kehancuran yang tidak bersisa, namun ada hal-hal yang dalam kekuasaannya tetap utuh, seperti yang diungkapkan Imam Al-Barbahari, dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehancurannya maka akan hancur, kecuali surga dan neraka, ars, Al-Qalam dan Lauh Mahfuz. Lantas benarkah pernyataan tersebut? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah surga dan neraka. Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak hancur, yakni surga dan neraka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kekekalan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam Quran Surat Hud 106-108 yang artinya, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Hud ayat 106-108. Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. Yang kedua, ars atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang tidak akan hancur adalah ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ars ini adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya yang berarti, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini, surga, kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Az-Zumar ayat 74-75. Al-Ars tidak termasuk dalam makhluk-makhluk yang diciptakan selama 6 hari dan tidak dibelah dan dipecah. Bahkan hadis-hadis yang masyhur menegaskan apa yang ditunjukkan Al-Quran tentang ketidakpunahan Al-Ars. Yang ketiga, kursi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula kursi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa itu kursi Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361 Sahih. Sesungguhnya kursi Allah tidak akan hancur sebagaimana halnya ars berdasarkan ulama. Yang keempat, Lauh Mahfuz. Jika singgasana Allah yaitu ars tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauh Mahfuz.
di mana ini adalah kitab tempat Allah untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain Lauh Mahfuz dalam Al-Quran yaitu Ummu Alkitab, sebagaimana yang telah dikatakan Allah, yang artinya tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surat An-Naml ayat 75. Maka dari itu Lauh Mahfuz pun tidak akan hancur berdasarkan ijma ulama. Yang kelima, kolam atau pena. Kolam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan. Menurut beberapa ulama, kolam atau pena merupakan makhluk Allah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian Al-Qalam berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud Sahih. Yang keenam, tulang ekor. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4953. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa saat sangkakala ditiupkan, karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal, dan kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Hal ini disepakati ulama bahwa ruh tidak akan hancur. Beriman kepada hari kiamat memang diwajibkan karena hal tersebut termasuk dalam rukun iman yang kelima. Semoga informasi ini menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.